Shalom jemaat yang terkasih. Selamat shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, kita satu dulu. Amin. Satu dulu selesai. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau menunggu pujian kita, satukanlah rohani ya Tuhan. Kita bersama-sama lagi nama Tuhan, biar kita memuliakan nama Tuhan.
menciptakan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masih memuji Tuhan bahwa kita percaya hari ini kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Mari kita sukacita yang luar biasa buat Tuhan. Kita hari ini oleh anak, kita harus sukacita karena kasih pertolongan Tuhan. Nyalakan sukacita kita. Berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Sungguh kita dalam satu minggu ini boleh mengalami sukacita dalam kasih Yesus Kristus, dan banyak hal yang boleh kita lakukan yang melukai saudara-saudara kita, terlebih di hadapan Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sungguh banyak pelanggaran yang kita lakukan. Biarlah Tuhan dalam kudus-Mu lewat doa pengakuan bisa kita pakai hati. Kita harus sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga sudah menjadikan kami semua. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak masih hidup dengan kesenangan hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak masih sama-sama setia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dengan Engkau yang berkata,
karena suka telah membuat kami lupa akan kehendak. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah ini. Pimpinlah kami dengan roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita percaya hanya dekat Tuhan saja kita boleh mengalami sukacita, mengalami ketenangan jiwa. Mari kita naikkan pujian kita. Hanya dekat Allah rasa tenang Tuhan.
kita akan menemui Tuhan lewat responsori yang kita pagi hari ini. Jemaat undang berbagi berdiri. Responsori kita dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Kita akan membacanya secara bergantian, dan di ayat yang ke-13 nanti kita bersama-sama membacanya. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya ini saja orang-orang menghina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya kita bersama-sama, dan daripada juga kasih setia ya Tuhan. Sebagai pilihan Tuhan dan gereja dan segala tempat dan segala alam, marilah kita menyatakan kemampuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jika ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan lewat pujian dan kesaksian, kami persilakan maju ke depan. Terima kasih. Jika tidak ada, kita masuk dalam keluarga jemaat kita tanggal 24 Januari 2021. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari semakin bertumbuh. Kepada semua pelayan hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Khusus bagi yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Bila ada yang bersilakan untuk kembali berdiri. Terima kasih. Jika tidak ada, untuk ulang tahun, pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini. Tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Kegiatan gereja kita 1. Katekisasi CD akan dibuka kembali katekisasi CD tahun 2021 yang akan dimulai pada bulan Februari. Bagi anak-anak kita yang akan mengikutinya, agar
segera mendaftarkan diri pada pimpinan jemaat paling lambat hari Minggu 31 Januari 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, berita duka cita telah dipanggil oleh Tuhan orang tua dari Ibu Nainggolan atau Mama Martin. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya keluarga mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Untuk pelayan minggu depan dan juga warta keuangan boleh kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyambut dua sahabat kita, mari kita angkat pujian kita ketika aku berbulan-bulan. Biarlah segala pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Mari datang menyampaikan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mampu membuat
berikan Tuhan dalam hidup kami, pendengaran ini Tuhan. Kami boleh Tuhan datang kepadamu, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu yang senantiasa datang setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kami menantikan. Yang ini datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hati kami kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan segala persoalan hidup kami, Tuhan, hidup kami kepadamu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan kami layak Tuhan berterima kasih dan berkat anugerah dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan ke depan kami. Kasihan kami Tuhan, agar kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk pergumulan ibadah dan keluarga jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan berkat selalu tercurah bagi kami Tuhan lewat suatu pekerjaan dan usaha kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seseorang kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan di pada hari ini. Bila kiranya Tuhan Kau berikan yang terbaik bagi mereka melalui pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka Tuhan, untuk mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan keluarga mereka juga. Tuhan, segala pergumulan, persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan kami Tuhan. Semuanya Tuhan, ajari kami untuk kami terus mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di saat kami senang, susah, sedih. Kami menantikan pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit dan dalam masa pemulihan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak RG Simomin, anak kami Chelsea, anak kami Joshua, Pokmin, Bapak Email, Bapak Haneka, dan Bapak Dana. Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan kami merindukan mujizat terjadi bagi saudara kami ini Tuhan. Biarlah Bapa Kau sembuhkan mereka, dan biarlah mereka terus berpengharapan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh kembali beraktivitas Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia orang tua kami ya Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di kampung halaman kami. Berkati orang tua kami di masa tua mereka ya Bapa, cukupkan segala kebutuhan mereka dan berikan kesehatan bagi mereka, peliharakan kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang mendidikan pasangan hidup, buat pemuda-pemudi kami yang saat ini Tuhan yang mendidikan pasangan hidup. Tuhan, biarlah Kau berikan yang terbaik bagi mereka, berikan yang sepadan Tuhan, yang seluruh dalam kehendak-Mu saja. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sedang mengandung, Tuhan berkati ibu-ibu yang sedang mengandung, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, bahkan janin pada rahim mereka Tuhan Kau sehatkan, Kau berikan pertumbuhan yang sempurna bagi janin mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berikan pertumbuhan. Tuhan, kami tetap memohon dan berserah bagi-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Kau jawabkan bagi setiap doa kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau berikan yang terbaik bagi setiap keluarga yang saat ini mendengarkan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan buat rencana dan program gereja kami, yaitu buat perizinan gereja kami Tuhan, perizinan pengurusan gereja Majelis Maranatha. Tuhan, kami memohon kiranya sudah perizinan kami ini Tuhan dapat kami terima Tuhan dengan segera.
Tibalah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berilah persembahan dengan tanpa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pelayan persembahan kami mohon bersyukur. Kita akan naikkan pujian kita ke bawah Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk dibawa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kita untuk memampukan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Roh Kudus Engkau hadir di sini.
Mari dengan segala kerendahan kita menyambut sekalian kembali dengan sungguh-sungguh dan naikkan pujian. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh hadir bersama kita pagi hari ini. Untuk membuka hati Roh Kudus kembali di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus kami dengan persetujuan Roh yang kudus. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kemurahan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan. Kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan Bapa. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah. Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman. Tuhan tolong berkati dan berkati supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan.
saja mengingatkan kembali bagi kita, kalau kita sudah berada di dalam ruang gereja, tolong kita perhatikan alat-alat protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, ya. Maupun pakai face shield, jangan kita pakai face shield. Kalau harus masker, jangan kita pakai masker yang benar. Karena pada masa-masa ini kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, orang lain juga harus kita perhatikan. Jadi tolong diperhatikan, kalau kita sudah di dalam rumah ibadah ini, mari kita perhatikan masker ataupun face shield kita, supaya kita menggunakan yang baik. Baik, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan terambil dari Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bersama-sama, Yesus sedang memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya demi masuk di dalam perahu bersama orang-orang bawahannya, lalu mengikuti Dia. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini dipanggil untuk menjadi murid. Dipanggil untuk menjadi murid. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana respon kita jika seseorang yang datang menghampiri dan mengajak kita untuk mengikuti Dia. Katakanlah seseorang datang, ayo ikut saya. Bagaimana respon kita, Bapak Ibu? Saya yakin kita pasti bertanya, kemana? Betul enggak? Atau kalau ada orang datang mengajak kita, mari ikut aku, apakah kita langsung mengiyakan? Langsung enggak? Pasti tanya dong, ya? Kemana? Untuk apa? Apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berjalan-jalan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Jadi Bapak Ibu saudari, Yesus bersengaja pergi ke Galilea. Jadi kalau dikatakan di sini, ketika
Simon dan Andreas menjadi murid. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bahwa menjadi murid merupakan hal yang terpenting dalam pelayanan Yesus. Menjadi murid merupakan hal yang terpenting dalam pelayanan Yesus. Bagi orang Yahudi terbiasa Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut dengan rabi, guru, dan biasanya mereka memiliki pengikut. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara bahwa di kalangan orang Yahudi ada banyak kelompok-kelompok yang menamakan dirinya dan memiliki pengikut, memiliki murid, dan biasanya mereka loyal dengan guru, dengan kelompok atau pemimpin kelompok mereka. Katakanlah semacam Hillel, Gamaliel, dan masih banyak rabi-rabi lainnya, guru-guru, orang-orang yang dianggap layak untuk diikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, yang pertama sekali dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia memanggil Simon dan Andreas untuk menjadi murid. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi murid merupakan hal yang terpenting. Bapak Ibu Saudara, siapa Simon dan Andreas? Dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Simon dan Andreas adalah nelayan. Dan di sisi lain Bapak Ibu Saudara, bahwa Simon dan Andreas merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Jadi dia pasti pernah melihat, bahkan mendengar Yesus mengajar, Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, dan mereka telah mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara, Simon, Andreas, mereka seorang nelayan, murid Yohanes Pembaptis. Ayat Alkitab nanti bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 42 dan Yohanes 1 ayat 32 sampai 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu perkataan saja Tuhan Yesus katakan kepada Simon dan Andreas, mari ikutlah. Mari ikutlah aku. Apa respon Simon dan Andreas Bapak Ibu? Apakah mereka bertanya kemana? Apakah mereka bertanya apa yang harus dikerjakan? Berapa persen untungnya? Apa untungnya bagi saya? Apa dampaknya? Apa faedahnya bagi saya? Simon dan Andreas tidak bertanya kepada Tuhan Yesus, apa urusannya dengan kami? Hanya satu perkataan ini Bapak Ibu, mari ikutlah. Ikutlah aku, mari ikutlah aku, artinya mengikuti Yesus bergerak menuju ke arah mana Tuhan Yesus berjalan. Berarti Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dengan kata mari, bahwa Tuhan Yesus ini, Simon dan Andreas menjadi seperti Yesus dalam hal melayani, berpikir, berkarakter, bertindak. Kalau Tuhan Yesus menunjukkan dalam pelayanannya sebagai orang yang lemah lembut, maka Tuhan
yang Tuhan Yesus miliki. Bisa? Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, Yesus bisa karena dia Tuhan. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupannya sebagai manusia, ada firman yang berkata ini. Dalam kehidupannya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan hidupnya, bahkan taat sampai mati. Kalau Yesus taat bahkan sampai mati, Tuhan juga mau kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai murid. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen saja. Tuhan mau kita menjadi murid. Amin. Ya. Menjadi murid berarti memiliki cara hidup yang sama seperti Yesus hidup. Bertindak seperti Tuhan Yesus bertindak. Orang boleh saja memiliki identitas sebagai orang Kristen, tetapi pertanyaannya, apakah perilakunya seperti perilaku Tuhan Yesus? Karena ada juga orang, Bapak Ibu yang keseluruhan, ada juga orang katanya memang orang Kristen, tapi sifatnya, sikapnya, tindakannya tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seorang murid dia pasti bertindak seperti gurunya. Amin. Guru kita, Bapak kita adalah Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin kita naik level. Ya. Tuhan Yesus, Simon dan Andreas ingin naik level dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan ingin supaya Simon dan Andreas beralih dari sikap, beralih dari kehidupan yang hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus mau Simon dan Andreas, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berhubungan dengan kesaksian ini. Yang pertama yang kita mau lihat, ya, kita diinginkan oleh Tuhan keluar dari zona nyaman kita. Menjadi seorang murid Kristus itu pasti repot. Kenapa? Karena kita harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus itu. Pasti repot. Bahkan mungkin kita berkata, tidak mungkin bisa karena saya masih manusia biasa. Tuhan juga manusia, Yesus juga manusia. Tapi Dia menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Menjadi murid adalah persoalan identitas baru bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara itu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar pegang KTP menjadi orang Kristen, tapi kita tidak sungguh-sungguh menjadi seorang. Tuhan mau kita menjadi seorang murid. Seorang murid. Saya ulang kembali Bapak Ibu, bahwa kita memiliki cara hidup yang sama seperti Yesus. Walaupun dia dicaci maki, walaupun dia direndahkan, diremehkan, tetapi dia sama sekali tidak membalas. Kualitas hidup seorang murid adalah ketika dia memiliki nilai hidup yang sama seperti Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, milikilah nilai hidup Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Tanpa kita menjadi murid Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi naik level dari Tuhan.
Kita akan tetap menjadi sama, baik hari ini, esok, sekarang, sampai selama-lamanya. 20 tahun yang lalu dia kenal Kristus begitu, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tetap ada sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kenaikan level dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita naik level dalam hidup. Tinggalkan zona nyaman kita. Kan paling enak ya, datang, duduk, diam, sudah. Kita tidak mau membayar harga dari kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Sesibuk apapun Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia selalu ingat waktu untuk berdoa. Kita kalau sudah capek atau punya waktu yang sudah lebih, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Bahkan ketika hidup kita disibukkan dengan kehidupan dunia ini, kita tidak terpikir lagi untuk beribadah, kita tidak terpikir lagi untuk bersekutu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan zona nyaman. Tuhan mau kita menjadi pencala manusia. Inilah identitas pencala manusia. Dan Yesus menjadi teladan bagi bagaimana dia mencela manusia. Dengan orang berdosa dia bergaul. Dia tidak menutup diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan Simon dan Andreas, baik Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka, hanya satu perkataan Tuhan Yesus mengubah hidup mereka. Mari ikutlah. Mereka langsung meninggalkan ayahnya, jalannya, padahal itu sesuatu yang melekat dengan diri mereka. Itu sesuatu yang melekat dengan diri mereka, dengan hidup mereka. Itu kebutuhan utama mereka, Bapak Ibu Saudari. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, mereka ikut. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Apakah kita sudah belajar untuk menyetujui dalam hidup? Atau kita masih hidup dengan keakuan kita? Atau kita masih hidup dengan aku sibuk, aku tidak punya waktu dan lain sebagainya? Menjadi murid adalah satu keharusan. Amin. Ya. Menjadi murid untuk mencela manusia. Untuk dapat menjadi pencela manusia, maka harus menjadi murid. Tidak ada cerita lain. Harus menjadi murid. Menjadi murid berarti menginvestasikan waktu, menginvestasikan hidup kita untuk belajar baik, baik secara literal dan juga secara spiritual. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Siapa di antara kita yang selalu punya disiplin waktu, paling tidak membaca firman Tuhan satu ayat setiap hari? Yang punya waktu untuk berdoa sendirian bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi, satu teladan yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia taat, dia memiliki disiplin doa yang baik. Maka salah satu ciri murid yang sungguh-sungguh adalah mereka selalu
selalu membaca firman Tuhan, mereka selalu bersekutu, mereka selalu berdoa, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau kita menjadi murid. Persoalannya bagi kita, apakah engkau mau menjadi murid dan meninggalkan zona nyamanmu atau jadilah murid. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat. Bapak, ini kami anak-anak, tolong kami, berkati kami, urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama Tuhan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang suci, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan. Dan jangan membawa kami dalam penjara, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Dan Kau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jadilah murid yang sungguh-sungguh. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sebentar presentasi atau sosialisasi dari panitia pembangunan. Kami persilakan kepada panitia pembangunan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji syukur kami dari panitia pembangunan akan melaporkan kerja kami yang di tahun 2020 mengenai pemasangan tiang dan atap. Next. Untuk program kerja tahun yang lalu, Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya proposal yang kita buat sebesar 40 juta dan programnya adalah pembangunan untuk kolom tiang lantai 2 dan untuk atap sementara proporsional. Next. Jadi dana yang terkumpul bisa dilihat di data ini ada sekitar 21 orang yang telah memberikan hati untuk menyumbangkan dana maupun material. Next. Untuk dana yang keluar pada tahap pembangunan tiang adalah sebesar Rp14.304.000. Next.
Dana yang masuk, dari dana yang masuk janji iman yang tadi kita lihat adalah sebesar 9.800.000, dan untuk persembahan tiap minggu yang kita kumpulkan itu sebesar 1.156.000. Ada material 55 sak semen dan ada koral. Jadi total itu dana yang terkumpul adalah 20.956.055 sak dan 1 rolling koral. Dan saldo akhir setelah kita melakukan dana pekerjaan sampai saat ini di tanggal 24 Januari sebesar 9.350.000 rupiah. Ini dia yang hasil kerja kita, hanya pembangunan yang proposal yang kita ajukan di tahun 2020 rencananya akan cuman dana yang panitia lakukan untuk sementara belum cukup terkumpul. Oleh sebab itu kami membutuh dukungan Bapak Ibu kiranya mengambil bagian dalam pelayanan gereja ini. Dan rencana program untuk tahun 2021 kita akan dari panitia pembangunan akan melakukan lagi lanjutan untuk pemasangan ring balok, lanjutan dari pemasangan tiang, dan tahun yang kemarin dari atap yang belum terpasang, rencana kita akan melakukannya. Total biaya kita perkirakan sekitar 45 juta. Dan kita sama seperti tahun yang kemarin, sumber dana yang kita butuhkan, kita akan mengumpulkan persembahan dari tiap minggu, dan kita juga membutuhkan dari Bapak Ibu mendukung kita donatur uang tunai maupun materi, pasir, semen, koral. Ya, sumbangan ini dapat disalurkan kepada panitia pembangunan. Dan kemarin kita hasil rapat kita, inilah untuk sementara waktu jemaat Pak Pendeta yang telah menjanjikan untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu ada yang mau mengajukan, silakan diajukan. Ya, kami berharap kepada kita semua jemaat, kiranya di dalam masa-masa sulit ini, biarlah Tuhan Yesus memberi kesehatan kepada kita. Kita tahu bahwa banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kami yang kita percaya jika Bapak Ibu punya hati, kita panitia juga tidak memborongkan semua pekerjaan ini kepada buruh yang tukang yang lain, tapi kita di tiap minggu rata-rata melakukan gotong royong bersama guna mengurangi upah yang terlalu besar. Jadi kalau memang belum punya materi saat ini, tapi kiranya sudah datang untuk ikut bergotong royong bersama-sama. Ini adalah laporan dari kami panitia pembangunan. Jikalau ada kesalahan, kami dari panitia pembangunan memohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk panitia pembangunan yang sudah boleh membagikan apa yang sudah dikerjakan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan 13 tiang ya untuk lantai 2. Jadi kita bersyukur itu semua karena kebersamaan kita. Jadi mari kita tepuk tangan dulu untuk kebersamaan kita. Dan masih ada rencana ke depan yang harus kita selesaikan. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, yang kalau kita bersama, apapun bisa kita selesaikan. Amin. Ya, sebesar apapun tantangan di depan yang akan kita hadapi, kalau kita bergandengan tangan, kalau kita bersama, saya yakin sangat bisa untuk kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, 1-2 sak semen setiap keluarga, saya pikir itu akan menjadi satu hal yang sangat berharga, supaya apa yang kita rindukan, ini yang kita rindukan itu Bapak Ibu. Jadi
supaya yang kita rindukan ini sungguh-sungguh boleh terlaksana. Kalau tidak ada kebersamaan dan saya percaya ini hanya mimpi saja. Tapi kalau kita bersama, satu sang kuasa dalam setiap tahap, saya percaya maka ini akan bisa menjadi kenyataan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di rumah juga tolong didoakan supaya ada orang yang terbeban dan begini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan kami juga memohon dukungannya supaya pemasangan kren balok boleh secepatnya berjalan. Saya percaya sekali lagi, kalau kita bersama, kita pasti bisa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.